Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah anak-anak, untuk sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah silahkan ketua kelas untuk memimpin doa dari teman-temannya. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi ya. Fatia Handayani, Hadir Bu. lalu Hanisa Nuriana, Hadir Bu. Dinda Promita Lestari, Hadir Bu. Baik Novi Aprilia, Hadir Bu. hadir semua ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai jamur. Baiklah anak-anak, ada yang tahu gambar ini adalah gambar apa? Tempe Bu. Ya, benar anak-anak. Tempe terbuat dari apa? Kedelai. Ya. Kemudian yang bagian putih pada tempe itu adalah Jamur. Ya, benar sekali. Selain pada tempe, jamur juga terdapat pada roti yang basi. Kemudian ada yang tahu kenapa pada roti yang basi sangat disukai oleh jamur? Ya, silakan Fatia. Karena lembab Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Saya punya lama Bu. Ya, silakan Dinda. Karena busuk Bu. Ya, benar. Pada tempe, pada roti sangat disukai oleh jamur karena roti yang basi, karena pada roti yang basi jamur mendarat di roti sehingga berkembang biak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui proses pembelajaran materi pokok jamur dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan Flip Classroom. Peserta diharapkan mampu jujur dan teliti dalam memahami dan menjelaskan ciri-ciri umum dari divisi dalam kingdom fungi. Nah, menjelaskan struktur tubuh jamur, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya, mengetahui cara hidup jamur, menjelaskan perkembangbiakan jamur, dan mengetahui peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Silahkan kalian cermati dan catat hal-hal penting yang kalian dapat dari video ini ya. Ibu. Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan semangat ya, masih tetap sehat dan semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai fungi. Namun kita masih akan membahas hanya ciri-ciri fungi ya. Dan bagi kalian adik-adik kelas 7 bisa juga mengikuti materi ini ya, karena ada juga bagian dari materi kalian yang mempelajari tentang fungi kan. Nah, langsung saja kita lihat di sini apa aja ciri fungi. Nah, yang pertama, fungi ini sudah merupakan organisme yang eukariotik ya adik-adik. Eukariotik itu adalah organisme yang sudah memiliki inti sejati ya, atau dia sudah memiliki membran inti. Oke, sudah memiliki. Nah, selain jamur atau fungi, eukariotik lainnya yang paling sederhana itu protista ya, masih ingat materi sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi. Ciri berikutnya adalah fungi ini memiliki dinding sel ya, jadi namun berbeda dengan plantae atau tumbuhan, yang paling utama unsur dinding selnya adalah kitin. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, nah ini adalah kitin ya. Nah, dinding sel pada fungi berada di mana? Ternyata kalau kita lihat sini ada miselium, ada hipa. Nah, di hipa di sini bisa kita lihat bagian dinding selnya dari sini ya. Nah, inilah dia kitin. Nah, hipa ini satu benang halus yang menyusun fungi ini ketemu satu saja. Kalau kumpulan hipa nanti membentuk miseliumnya, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, pada awalnya plantae ini jamur tergolong plantae ya di bumi ini. Sementara ciri lainnya selain dia memiliki dinding sel,
juga tidak bergerak. Nah, ciri-ciri ini yang menyebabkan pada awalnya si fungi itu melantai. Ternyata kan kita tahu bahwa dinding sel tumbuhan dengan dinding sel fungi berbeda. Kalau dinding sel melantai itu lebih banyak susu dari selulosa ya. Sementara kalau fungi tadi dari zat kitin. Oke, kita lihat ciri berikutnya. Nah, ini dia struktur tubuh dari fungi tersusun dari benang-benang halus ya. Nah, benang-benang halus itu tadi ada dengan pipa, dan nanti pipa yang banyak nih yang putih-putih, kumpulan pipa akan membentuk miselium. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini fungi secara keseluruhan, di sini miselium, pipa yang banyak, nah, satu benangnya berbentuk dengan pipa. Nah, kalau kita ambil seperti ini, pipa atau ini gambarnya, kalian bisa lihat bagian yang mana. Kalau seperti ini, kalau gambar asli, kalau kita lihat menggunakan makroskopisnya ya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi pipa? Kita lihat dulu. Nah, pipa itu berfungsi untuk membantu menyerap zat makanan ya tadi, karena kita tahu fungi itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia akan mengambil dari inang atau media simbiosis. Nah, untuk mengambil zat makanan itu dapat menyerap itu dilakukan oleh pipa. Tapi pipa vegetatif, karena pipa juga akan berperan untuk membantu reproduksi adik-adik. Jadi yang disebut dengan pipa generatif, karena nanti pipa juga akan menghasilkan spora. Kita tahu reproduksi fungi juga melalui spora ya, menghasilkan spora. Nah, kita lihat pipa. Pipa juga ada yang bersekat dari ini, dan ada yang tidak bersekat. Yang bersekat disebut pipa bersekta nih, sementara yang tidak bersekat disebut aseta. Nah, di mana dari keberadaan inti, umumnya pipa yang tidak bersekat itu intinya banyak, oke? Dan disebut dengan pipa senositik ya, nih banyak inti. Sementara yang bersekat intinya ada yang satu, ada yang dua, dan tidak lebih sedikit ya daripada si yang bersekta, oke? Aseta lebih banyak intinya daripada yang bersekat, daripada yang bersekta. Kita lihat selanjutnya ciri fungi. Nah, ini dia fungi ini. Kalau kita lihat di sini seperti ada akar ya, ada batang, tapi sebenarnya bukan merupakan akar batang daun sejati, karena dia bisa dibedakan antara akar batang dan daunnya. Namun dia punya struktur yang nanti kita berperan sebagai akar. Karena di sini ada pipa untuk menyerap ya, menyerap zat makanan. Kalau ini menghubungkan fungi yang satu dengan fungi yang lainnya. Nah, ciri yang berikutnya, fungi ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler ya. Yang bersel satu atau seluler, contohnya ini gambar. Ini jamur yang akan membentuk sakalomiset ya, untuk kafe atau nanti lagi obat donat. Nah, contohnya itu adalah bersifat uniseluler, bersel satu. Nah, English is my second language. As a blogger, I do social media a lot, which is actually fun for me, but yang bersel satu pastilah ukurannya sangat kecil ya, mikroskopis. Nah, sementara yang multiseluler yang terdiri dari banyak sel, ada juga yang makroskopis, ada juga yang mikroskopis, dan banyak juga yang makroskopis. Nah, ini contohnya yang ada pada kayu, kita bisa melihat ini jamur multiseluler, ini jamur kuping, jamur multiseluler atau jamur menang, bersel banyak dan ukurannya besar ya. Tidak perlu mikroskop, kita bisa melihat sendiri. Kita tahu bahwa ini adalah jamur makroskopis. Kalau ini mukor, jamur mikroskopis, tapi dia juga multiseluler ya kalau mukor. Ini yang pada pengelola ternak, pada makan basi. Nah, anak-anak, berdasarkan video yang sudah Ibu berikan tadi, apakah ada yang dapat bisa mengemukakan pendapatnya mengenai jamur? Silakan, Lady Novi. Jadi berdasarkan video yang telah saya tonton tadi, saya mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri jamur. Nah, yang pertama, ciri-ciri jamur itu eukariotik, sudah memiliki inti sejati atau membran rutin. Yang kedua, memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Yang ketiga, struktur tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa itu ada yang vegetatif dan generatif. Lalu hifa itu ada yang bersingkat satu, dua itu dinamakan itu saya lupa tadi. Selanjutnya yang bersingkat banyak itu dinamakan asepta. Nah, ciri yang keempat yaitu akar batang daun belum dapat dibedakan. Ya, ciri yang kelima uniseluler dan multiseluler, dan ciri yang terakhir yaitu ukurannya ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Ya, sangat bagus sekali tadi ya disampaikan oleh teman kalian. Selanjutnya akan Ibu tambahkan mengenai materi tentang jamur kali ini. Yang pertama, kata jamur berasal dari bahasa Latin yakni fungi. Jamur adalah ada
eukariotik dan tidak berklorofil. Kemudian jamur atau fungi ini bereproduksi dengan cara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara yang kedua yaitu dengan cara seksual dengan zigospora, ascospora, dan basidiospora. Nah, jamur atau fungi ini hidupnya di tempat yang lembab, air laut, air tawar, atau di tempat-tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang yang berbentuk lumut atau biasa kita sebut dengan lichens. Adapun ciri-ciri jamur seperti yang sudah temannya sebutkan tadi, jamur merupakan organisme eukariotik yang kebanyakan multiseluler, beberapa ada yang uniseluler, kemudian tidak berklorofil, kemudian dinding selnya mengandung kitin dan glukan. Jamur bersifat heterotrof yaitu sebagai saprofit, parasit, dan hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Jamur banyak terdapat di lingkungan dan bentuknya bermacam-macam. Seperti yang sudah Ibu perlihatkan tadi, ada yang jamur pada tempe. Jamur tersebut merupakan salah satu jamur yang dinamakan dengan Rhizopus. Adapun struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler, misalnya contohnya adalah homer. Ada pula jamur yang multiseluler membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Nah, contohnya pada jenis jamur ini adalah jamur kayu. Sebelumnya anak-anak sudah melihat jamur kayu kan? Udah. Ya. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa. Nah, hifa ini membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Nah, hifa ini adalah struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa, yang seperti sudah kalian lihat pada video tadi. Kemudian, adapun di sini ada macam-macam hifa. Hifa itu terdiri dari berbagai macam. Ada yang bernama asetat, kemudian septat, dan kemudian septat uninukleus dan septat multinukleus. Selanjutnya adalah materi mengenai klasifikasi jamur. Yang pertama ada zygomicota. Ciri-ciri dari zygomicota, yang pertama adalah zygomicota habitatnya di darat, tanah, dan hidup dengan saprofit. Kemudian ciri yang kedua merupakan kelompok utama dalam membentuk mikoriza, kemudian memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat. Zygomicota memiliki hifa yang bersifat sinositik. Kemudian dinding sel terdiri dari kitin dan tidak memiliki zigospora. Sehingga spora memiliki sel-sel yang berdinding. Kemudian bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara seksual adalah dilakukan pada spora yang telah pecah dan berasal dari sporanium. Kemudian hifa berfungsi dalam menyerap makanan yang disebut dengan lizoid. Selanjutnya, ciri klasifikasi dari jamur yang kedua ada ascomycota. Di sini ciri-ciri dari ascomycota adalah dinding selnya tersusun atas zat kitin, uniseluler dan multiseluler. Hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut dengan ascocarp. Jadinya yang membedakan zygomicota dengan ascomycota ini adalah ascomycota memiliki ascocarp. Kemudian mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid yang lebih singkat, reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora, dan bereproduksi generatif dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Selanjutnya Basidiomycota. Di sini Basidiomycota memiliki ciri-ciri multiseluler. Hifa bersekat dibedakan pada hifa primer berinti 1 dan sekunder berinti 2. Kemudian dinding selnya tersusun atas zat kitin,
reproduksi vegetatif dan membentuk konidiospora dan memiliki satu inti haploid. Yang keempat ada Deuteromycota. Nah, ciri dari Deuteromycota ini sendiri memiliki pipa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin, multiseluler dan uniseluler. Reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiospora, jarang membentuk tubuh buah, sebagian besar bersifat mikroskopis dan hidup sebagai saprofit atau parasit. Yang kelima ada lichens. Fungi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan alga uniseluler membentuk lichen. Nah, atau lichen ini biasanya disebut dengan lumut kerak. Simbiosis ini bersifat menguntungkan. Biasanya antara anggota dari jamur Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga hijau dan Cyanophyta. Berdasarkan bentuk talusnya, lumut kerak dibedakan menjadi 3, yaitu ada talus crustose atau seperti kerak, kemudian ada talus fructicus seperti semak, dan yang terakhir ada talus foliose seperti daun. Yang terakhir ada mycorrhiza. Nah, mycorrhiza ini merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya. Bagi tanaman, keuntungannya adalah meningkatkan penyerapan air dan mineral. Kemudian, bagi funginya mendapatkan nutrisi dari tanaman itu sendiri. Nah, mycorrhiza ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ectomycorrhiza, kemudian yang kedua ada endomycorrhiza. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan Alisa. Apa perbedaan talus seperti kerak dan juga talus seperti daun pada lumut kerak? Terima kasih, Bu. Oh ya, baik. Pertanyaan yang bagus dari teman kalian. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Alisa? Ya, Bu. Baik, silahkan. Takia. Kalau talus seperti kerak itu dia menutupi seluruh permukaan. Kalau yang daun itu dia cuman berbentuk seperti daun dan cuma 2 lapis, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Fatia tadi. Sangat benar apa yang dikatakan oleh temannya tadi. Talus seperti kerak, yaitu talus yang menutupi seluruh permukaan substratnya. Nah, contoh dari talus tersebut adalah ada grapis. Pada grapis, talusnya melekat pada batang pohon seperti membentuk coret-coretan. Kemudian, sedangkan talus seperti daun, yaitu talus yang membentuk seperti daun, 2 lapis, yaitu atas dan bawah. Kemudian serta memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Contoh dari talus seperti daun ini adalah Parmelia. Nah, pada Parmelia itu talusnya melekat pada batu-batuan. Apakah sudah jelas, Alisa? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silahkan memilih kelompoknya dengan teman yang di samping. Baiklah, Ibu akan membalikan kalian lembar kerja yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Tulis nama, Bu. Ya, tulis nama dan kelompok ya. Tulis, Bu. Kelompok 1. Ya, kamu bukan ya? Ya, tulis. Ya. Enggak. Jamur apa? Bu, kalau jamur yang di gembel itu apa namanya, Bu? Itu namanya Rhizopus natri. Pakai H, ya, pintar sekali.
Baiklah anak-anak, sudah 20 menit. Apakah kalian sudah menyelesaikannya? Sudah, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Untuk kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Baik, silakan berdiskusi. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ya, Bu. Di sini kami menemukan ada 5 jenis jamur. Nama jamur yang pertama ada Rhizopus, yang kedua ada jamur kancing, terus Porcino, Enoki, dan Morel. Rhizopus itu ciri tubuhnya memiliki hipa koenostik. Terus yang kancing itu ciri tubuhnya bulat berwarna putih. Terus yang Porcino itu memiliki batang yang lembut. Enoki itu bentuknya memanjang. Terus yang Morel itu terdapat antioksida di dalamnya. Untuk jamur Rhizopus itu termasuk ke dalam Zygomicota, kancing termasuk kepada Basidiomycota, Porcino Basidiomycota, Enoki Basidiomycota, dan Morel itu masuk ke Ascomycota, Bu. Ya, bagus sekali. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 silakan diamati ya, kelompok 2. Baik, Bu. Silakan. Oke, jadi di sini kami menemukan 5 nama jamur beserta ciri buah dan definisinya. Jamur yang pertama jamur kuping, ciri tubuh buahnya yaitu seperti kuping, makanya dia dinamakan jamur kuping. Definisinya basidio. Nah, untuk yang kedua jamur enoki, seperti bentuk ciri tubuh buahnya itu seperti tauge. Nah, terus divisionya Basidiomycota. Jamur yang ketiga yaitu jamur tiram. Silakan kelompok 2 apakah ada kendala? Sebentar, Bu. Baik. Ciri tubuh buahnya terlihat seperti saling bertumpuk di permukaan batang pohon yang sudah melapuk. Selanjutnya jamur merang. Jamur merang tubuh buahnya seperti bulan telur. Selanjutnya jamur shiitake memiliki tudung seperti payung. Untuk defisionya semuanya Basidiomycota, Bu. Oh, baik. Selanjutnya, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Ini disebutkan sama kelompok 1 nama jamur itu Porcino dengan ciri tubuh buah batang lembut. Selain ciri tubuh buah batang lembut, bisa ada dikasih contoh lagi ciri tubuh buah yang lain. Kelompok 1, apakah sudah mengetahui jawabannya? Kita, Bu. Baik, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Selain memiliki batang lembut, jamur Porcino ini memiliki tudung dan batang yang besar serta tebal. Namun tekstur di dalamnya ketika dikonsumsi terasa lembut. Selain itu juga, jamur dapat tumbuh hingga 20 cm dengan lebar tudung mencapai 30 cm. Kemudian, karakteristik selanjutnya terdapat pada warna
Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok 1? Sudah, Bu. Selanjutnya kelompok 1 apakah memiliki pertanyaan dari presentasi kelompok 2? Ada, Bu. Baik, silakan. Kita menanya tadi di bagian jamur merang, ada nggak ciri spesifiknya dari jamur merang? Kelompok 2 bagaimana? Ya, Bu. Baik, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya kelompok 1. Jadi tubuh buah yang masih muda itu berbentuk bulat telur, berwarna coklat gelap hingga abu-abu dan dilindungi selubung tanpa kontaminasi zat kimia negatif. Pada tubuh buah jamur merah dewasa berkualitas, tudung berkembang seperti cawan berwarna coklat tua keabu-abuan dengan bagian batang berwarna coklat muda. Baik, sudah sangat tepat. Apakah sudah jelas kelompok 1 jawaban dari kelompok 2? Sudah, Bu. Baiklah, berdasarkan diskusi tadi sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Ibu rasa semuanya sudah sangat memahami konsep dari materi pembelajaran kali ini. Selanjutnya, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini? Saya, Bu. Silakan, Al-Hanisa. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang jamur. Ada ciri-ciri jamur atau fungi. Jamur merupakan organisme eukariot, kebanyakan multiseluler, beberapa uniseluler, tidak berklorofil, dinding selnya mengandung chitin dan bukan. Jamur bersifat heterotrof, yaitu sebagai saprofit, parasit, dan hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Jamur banyak terdapat di lingkungan, bentuknya macam-macam, ada yang seperti bola, gada, payung, dan sebagainya. Jamur berhabitat di tempat lembab, kurang cahaya, dan mengandung sisa-sisa organik pada kayu yang lapuk dan tempat buangan sampah. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, fungi atau jamur ini dibagi menjadi 4 divisi, yaitu zygomycotina, ascomycotina, basidiomycotina, dan deuteromycotina. Cuma itu saja, Bu. Baik, terima kasih Al-Hanisa. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah latihan. Silahkan siapkan 1 lembar kertas untuk dikumpulkan nantinya. Dikumpulkannya bersamaan dengan lembar LKPD yang Ibu berikan tadi ya. Baik, Bu. Latihannya adalah berdasarkan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar dari Rhizopus telonifer. Nah, silahkan kalian identifikasi struktur penyusun tubuhnya serta fungsinya. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silahkan dikumpulkan beserta LKPD-nya. Kalian pekerjaan rumah yang akan Ibu kirimkan di WhatsApp group dan silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom ya. Baik, Bu. Sekian dari pembelajaran kali ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dan pekerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Hati-hati di jalan. Baik, Bu.